Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pagi lawatan Tuhan edisi 24 Maret 2025. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki aktivitas kita di awal minggu ini, mari kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan dari hamba-Nya. Sebelum kita memulai, kita akan mengawali dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih tetap bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Engkau setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam keseharian kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat marifat, sehingga apa yang diucapkan, apa yang dibagikan bagi kami pada pagi hari ini berasal daripada Engkau sendiri, dan itu boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian yang akan membawa kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu,
menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh bangun pagi-pagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan di sela-sela kesibukan kami ingin mencari Tuhan dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami bersyukur boleh berada di bulan yang baru, bulan Mei ini, semua karena anugerah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang kelima, di bulan Mei. Betapa cepatnya waktu itu berlalu. Kita baru saja merayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Kita sama-sama ibadah sama-sama dengan saudara seiman yang lain dari 3 gereja. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan. Di awal pagi hari ini saya ingin sampaikan, ada Alkitab mencatat dalam budaya Yunani ada 3 macam waktu. Yang pertama, waktu itu dikenal dengan satu waktu kronos. Dari kata kronos ini maka ada kata kronologi. Jadi waktu yang berurutan, yang selalu ada. Ya, menunjukkan jangka waktu tertentu, waktu yang singkat, yang sudah tertata begitu. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi ke Senin, Selasa, dan seterusnya. Atau kalau kita bicara tentang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember, balik lagi ke Januari. Dan tanpa terasa kita sudah berada di bulan kelima ini, bulan Mei di 2025. Jadi sudah kelihatan berurutan. Kalau hari ini hari Senin, ya berarti kemarin hari Minggu, atau besok hari Selasa. Jadi itu waktu kronologi, waktu yang berurutan. Yang kedua, ya, di Yunani ada dikenal juga waktu aion. Ya, aion ini menunjukkan jangka waktu yang lama, kekekalan. Ya. Waktu yang mulai dari penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi waktu kekekalan, waktu yang tanpa batas. Ya, dunia ini dan dunia akan datang. Maka ini masuk dalam waktu aion. Bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 21, tapi tidak saya bahas. Nah, yang ketiga adalah waktu kairos. Atau kita kenal waktunya Tuhan. Nah, waktu kairos ini, waktunya Tuhan ini, seringkali kita nggak pernah menyadari. Ya, kita nggak tahu kapan waktunya, kapan datangnya, tiba-tiba terjadi waktu kairos.
ada periode waktu tertentu yang tiba-tiba datang, tapi tiba-tiba juga dengan sekejap bisa hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melewati waktu Kronos, ya. Mulai dari hari ini Senin, nanti hari Minggu sampai ke hari Sabtu. Itu sudah biasa. Kita bekerja, sekolah, kuliah, itu udah berurutan. Lalu ada Aion, waktu kekekalan, dari mulai penciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, itu waktu yang lama. Tetapi ada waktu Kairos yang kita nggak pernah tahu. Hari ini kita nggak tahu, ya, ada mujizat, ada berkat, ada rezeki yang tiba-tiba Tuhan izinkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang nggak pernah kita prediksi, yang nggak pernah kita atur waktunya, ya, itu terjadi. Nah, makanya oleh sebab itu saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, gunakan waktu ini sebaik mungkin. Kita nggak tahu waktu Tuhan tiba-tiba terjadi. Di dalam kitab Galatia pasal 6, ya, Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesempatan. Nah, kesempatan ini kan nggak bisa kita prediksi, nggak pernah kita bisa atur. Oh, kesempatan datang di jam yang ke-10, berkat mujizat pada pukul 12 siang. Ya, pertolongan Tuhan menjawab terjadi pada pukul 3 sore. Nggak bisa. Ini kesempatan itu selalu ada. Makanya mari kita gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita minta di pagi hari, di awal minggu, di hari yang baru, kita minta ketika waktu Kairos itu terjadi atas hidup kita, kita siap menerimanya, kita ada di dalamnya. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kita nikmati. Ya, ketika ada tawaran-tawaran, ya, yang kita tahu ini tawaran yang menarik dan kita mau ini dipakai sebaik-baik mungkin. Karena bisa terjadi ini akan hilang kesempatan tersebut. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan, kalau Tuhan sudah buka rezeki kita, kalau Tuhan sudah buka kesempatan untuk kita, kalau Tuhan sudah buka mujizat kesembuhan atas hidup kita, kalau Tuhan sudah buka mujizat pertolongan, kalau Tuhan sudah buka, ya, berkat itu turun atas kita, itu nggak ada yang bisa menutup. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, di awal minggu ini, di hari yang baru, di hari Senin ini, kita minta sepanjang minggu ini, sepanjang hari-hari ke depan itu, kita berada di waktunya Tuhan, waktu Kairos itu. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita, ya, nggak sadar ini waktu Tuhan, akhirnya hilang kesempatan tersebut. Doa saya pada pagi hari ini, ya, kita boleh ikuti waktu Kronos yang sudah tertata rapi, sudah diatur demikian. Jam segini sekolah, pulang sekolah, belajar, jam segini berangkat kerja, pulang kerja, istirahat di rumah, itu Kronos. Atau, ya, waktu Aion yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, kekekalan. Tapi ingat, ada waktu Tuhan, waktu Kairos yang kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Makanya kita minta hikmat sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah buka berkat untuk kita, terjadilah. Kalau Tuhan sudah buka mujizat, terjadilah. Kalau Tuhan sudah bukakan, ya, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat rezeki, terjadilah. Karena tidak ada kekuatan apapun yang menutup. Saya berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian, rekan-rekan kaum muda, anak remaja, anak sekolah minggu yang hari ini hadir, ya, tua muda besar kecil, bisa mengalami waktu Tuhan
waktu Kairos. Dan itu kita raih berkat berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Buat segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami berada di waktu Tuhan, di kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menutup. Orang mau menjegal, orang mau menghalang-halangi, orang mau menghambat. Rekan-rekan kami menghambat untuk kami maju, untuk kami sukses. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghambat. Kalau Tuhan sudah buka, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menutup itu semua. Kami percaya hari ini kami penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini berkat Tuhan berlimpah-limpah. Pagi hari ini kami mendeklarasikan doa kami bersama-sama. Saya menyatakan bahwa saya penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Saya diperlengkapi, dipersenjatai lengkap, dan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya memiliki pikiran yang sehat dan tajam. Pikiran saya penuh dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan kemenangan. Bukan pikiran kekalahan yang tumbuh. Dengan iman kepada Yesus Kristus, saya tahu saya pasti bisa. Pikiran saya diarahkan oleh firman Tuhan. Setiap hari tidak ada hambatan apapun yang dapat mengalahkan saya. Inilah deklarasi saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru. Kami buka kunci berkat kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya secara online. Baik hari Kamis, ibadah VIP, maupun ibadah PLT setiap hari Senin. Dan ibadah-ibadah di gereja dalam ibadah komisi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.